Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila di sini. Saya mahasiswa PPG Geografi dalam jabatan Universitas Negeri Semarang ingin berbagi pengalaman PPL di SMA Negeri 1 Anjatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, ada yang ingin kita doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan kita semua dapat selalu mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Kelas berapa ini? 10 IPS 1. Silakan yang dipanggil acungkan tangan dan berdiri gitu ya, seperti biasa. Oke, Abdul Mufid. Siap belajar? Siap. Oke, Agus. Alita. Hadir. Anta. Hadir. Pindanta. Britney. Hadir. Khairul. Hadir. Dewi. Hadir. Dani. Dani kemana? Alpa. Gak ada keterangan ya. Zikra. Fasiha. Oke. Fajri. Aura. Heri. Hadir. Oke. Ima. Ya. Ismi. Johan. Rika. Loka. Maulana. Melinda. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Informasi untuk sekarang hari Selasa untuk kegiatan sholat duha berjamaah untuk kelas 10, 11 dan 12 IPA 3 dimohon istirahat pertama untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Sekali lagi untuk kelas 10, 11, 12 IPA 3 dimohon untuk istirahat pertama ke masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Sekian saja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadi sampai mana?
Linda ya. Wildan, Muhazib, Natali, Nike, Osos, Ramadan, Revi, Rizky, Rohaini, Salsa, Sinta, tadi Sinta, sekarang Sinta ya. Tanzala, Tarisa, Felita, Winston. Ya, berarti hanya ada satu siswa aja yang nggak masuk ya. Setiawan. Baik. Sebelum mulai belajar nih, Ibu mau kasih penyemangat dulu ya supaya kaliannya semangat dalam pembelajaran. Nah, ketika Ibu katakan geografi, kalian jawab salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Bisa ya? Ya, ulang ya. Geografi. Salam, senyum, sapa, bersama bisa. Ulang, kurang kompak. Geografi. Salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Nah, oke, tangan dulu. Biasanya kita sebelum belajar ngapain ya? Review. Oke, sekarang kita review materi terlebih dahulu. Oke. Siap? Udah pada belajar? Nah, materi yang kemarin-kemarin ya. Oke, permukaan bumi itu kan beraneka ragam ya. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi bumi kita ini beraneka ragam? Antah duluan, cepet banget Antah. Faktor yang membedakan jadi beragam bentuk bumi itu ada faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen itu diantaranya ada vulkanisme, tektonisme, anasik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Antah. Pertanyaan yang kedua nih, proses meletusnya gunung api. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih proses terbentuknya gunung api atau gunung meletus gitu? Ayo, angkat tangan. Nike, ya, silakan. Proses terbentuknya gunung api itu karena magma yang berada di perut bumi sudah akan keluar karena di dalam perut bumi itu sudah terlalu panas sehingga akan menguap dan keluar menjadi letusan. Cukup, ada yang mau menambahkan? Anta lagi, gimana tak? Karena selain sifat magma itu selalu bergerak, dia juga selalu mencari celah buat keluar. Oke, ya betul ya. Jadi magma itu kan dia sifatnya apa kemarin? Oh Bu, dia itu sifatnya selalu bergerak ya. Selain bergerak dia mencari celah untuk keluar. Nah, ketika volume magma di dalam perut bumi terasa sudah full gitu ya, dia akan menekan untuk keluar. Nah, itu akhirnya terjadi sebuah letusan, gunung meletus ya, atau bisa juga disebut dengan erupsi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa ya? Gunung api kan bentuknya beragam-ragam ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu kan? Ada yang landai. Nah, itu apa faktor yang mempengaruhi? Oh, yang cowok tuh duluan. Siapa namanya? Heri Hamdan. Heri Hamdan. Gimana Heri? Bentuk gunung api berbeda itu akibat perbedaan letusan. Akibat perbedaan letusan. Oke, berarti kalian semua di sini sudah siap untuk belajar. Ya, itu salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, selanjutnya, nah, ini ada capaian pembelajaran yang harus
kalian laksanakan ya. Capaian pembelajaran yang harus kalian laksanakan. Yang pertama ada elemen keterampilan proses dan yang kedua elemen pemahaman konsep. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran kita kali ini itu menggunakan model project based learning. Nah, project based learning itu artinya kalian akan ibu minta untuk membuat produk ya, project produk ya. Nah, kemarin udah ibu ini kan ya bagi angket hobi. Iya. Ini namanya asesmen diagnostik ya. Jadi penilaian awal kalian, nanti ibu akan kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan hobi kalian masing-masing yang sudah kalian tuliskan kemarin ya. Oke. Nah, melalui model project based learning, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan vocabulary akibat dinamika litosfer, kemudian dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta peserta didik dapat terampil dalam membuat kreativitas. Nanti larinya ke project itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Ya, lanjut. Ini batasan tugas. Batasan tugas artinya apa-apa yang kalian harus lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, ada peserta didik menyimak video pembelajaran. Setelah ini akan ibu berikan video pembelajaran. Kemudian peserta didik menyimak pengantar dari guru. Kemudian peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk membuat sebuah produk itu sendiri ya. Menganalisis sebuah fenomena dan menuangkannya pada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini akan ibu bagikan. Kemudian peserta didik bersama kelompok membuat produk sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah kalian berikan kepada ibu ya. Kemudian peserta didik bersama kelompok melakukan presentasi produk dan peserta didik terbaik dalam membuat produk dan menganalisis, menyampaikan, itu akan mendapatkan apa reward? Penghargaan. Jadi kalian harus semangat ya. Ya. Oke. Nah, ini ada kelompok ya. Kemarin sudah ibu bagikan ya kelompoknya ya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ada kelompok yang pertama audiovisual 1, audiovisual 2, audiovisual 3, logis matematis, kemudian kinestetik 1 dan kinestetik 2. Silakan sekarang kalian gabung bersama teman kelompoknya masing-masing. Dipersilakan.
nanti akan Ibu jelaskan ya. Tapi sebelumnya kalian ada video dulu yang harus kalian tonton, kalian simak. Oke. Sebagian orang percaya bahwa Ya, udah pada siap nonton video? Ya. Ya, sebelum nonton video, Ibu ada penyemangat lagi nih. Yang kompak ya? Ya. Oke. Ketika Ibu mengatakan T1, silakan kalian tepuk tangan ya. Satu kali. T2, tepuk tangan satu kali, tepuk meja satu kali. T3, meja dua kali, tepuk tangan satu kali. T1, T2, T3. Ya, siap ya? Biar semangat aja kaliannya. Oke, gue ulangi. T1, T2, T3. Oke. Yang semangat ya? sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah batu besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang Allahu Akbar. Mati lampu serius? Jepret apa gimana? Kita tahu beneran mati lampu. Ya Allah. Ya. Oke, kalau begitu silakan kalian dengarkan deh, speakernya masih belum mati kok ya. Jadi silakan dengarkan materinya melalui speaker dan tayangan videonya bisa dilihat di laptop ya, meskipun mini ya. Silakan. di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Kelas Di 10 bawah IPS 1 mati lampu Jo. gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng meninggal di bawah lempeng yang lain terus menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu yang sudah terisi dengan volume tertentu tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan kabarin ya. melalui Yuk. letusan. Hah? Antara letusan bergantung pada beberapa cepat Ya, kan? batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjang. Berarti mati sekarang, mati kafe. Sebentar, ini ada Masih belum nyala. Oh nyala, udah nyala lagi. Udah nyala Bu. terima kasih Pak Hendy. Iya, makasih Jo. Yuk. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun di sini Ibu tegang ya, diawasin oleh beberapa kamera, diawasin oleh Pak Hendy karena Ibu sekarang lagi supervisi, tapi ada ininya ya, ada manfaatnya ya Pak Hendy. Terima kasih, jadi membantu sekali ya Pak.
Ya oke, kita lanjutkan ya. Lanjut kemana? Ya betul. Ada yang bawa charger ini handphone biasa mikro? Ada Bu. Ngomong apa tuh artinya? Sukses berhasil. Batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu yang sudah terisi dengan volume tertentu tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjang. Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus sehingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung api mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area yang tekanannya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Di atas ruang magma, letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma.
dalam perubahan mineralogi ini. Terkadang gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh, menyebabkan hilangnya tekanan penutup secara tiba-tiba. Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Berikut tadi sedikit informasi tentang mengapa dan bagaimana gunung api bisa meletus. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and Ya, gimana? Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ayo. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Penyebab? Gimana? Nika? Penyebab gunung api meletus. Penyebab gunung api meletus. Itu tadi yang sudah Ibu tanyakan ya di awal ya. Gimana sih proses terjadinya gunung berapi? Tadi dijawab oleh Nike ya? Iya, oleh Nike. Gimana kok? Magma di dalam perut bumi bergerak dan berhijau keluar untuk mencari celah. Iya, betul. Jadi gunung Merapi nih, di dalam gunung Merapi itu ada yang disebut dengan magma. Ya, dapur magma ya. Nah, ketika di dapur magma tersebut volumenya sudah apa sih namanya? Sudah full gitu ya. Kemudian terdapat gas yang mendorong si magma itu naik, dia akan naik ke permukaan bumi, akan keluar ke permukaan bumi. Ya, bisa melalui pipa kepunden ini nih atas ini. Kalian kenalnya apa nih di sini? Iya, yang kalian kenal itu bahasanya kawah. Nah, itu nih di sini ada yang disebut dengan pipa kepunden. Ketika tenaganya volumenya sudah penuh, kemudian tenaganya tekanan dari dalamnya sudah tinggi, dia akan muncul ke permukaan. Ya, disebut dengan erupsi atau ekstrusi ya, gunung meletus seperti itu. Dan selain melalui pipa kepunden ini, si magma juga bisa melalui rekahan-rekahan batuan. Ingat sifatnya magma apa kemarin? Selalu mencari batuan. Mencari celah untuk keluar. Nah, ketika ada celah di permukaan bumi yang lain, kalau pipa kepunden kan udah jelas ya, belum gitu kan, ada lubangnya. Nah, selain itu juga bisa melalui rekahan-rekahan batuan gitu ya. Ketika dia melalui rekahan-rekahan batuan dan keluar ke permukaan bumi, itu juga disebut dengan erupsi atau ekstrusi, sama ya bahasanya. Nah, tapi kalau si magma tersebut tekanan dari dalamnya, dorongan dari dalamnya tidak begitu kuat ya, si magma akan berhenti di dalam bumi. Nah, ketika berhenti di dalam bumi, di sini akan membentuk batuan-batuan yang baru gitu ya. Ini disebut dengan proses intrusi. Jadi X berarti keluar ya. Kalau in berarti di dalam. Si magma dia terperangkap di dalam bumi. Itu intrusi. Dia akan membentuk batuan-batuan baru. Sedangkan yang keluar itu eksklusi. Dia akan mengeluarkan magma, berubah jadi lava. Iya, jadi ketika masih di dalam perut, dia disebut dengan Magma. Ketika dia keluar disebut dengan lava. Ketika sudah bercampur dengan lingkungan gitu ya, dengan air dan kawan-kawannya, dia akan berubah menjadi lahar. Iya, pintar-pintar ya anak
Semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas tentang tipe gunung api. Sudah tahu dong apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang pertumbuhan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api memiliki bentuk dan juga tipe. Ada 3 bentuk gunung api loh. Keberagaman bentuk gunung api ini terjadi karena adanya retakan dan pembentukan kulit bumi. Kira-kira apa saja ya ketiga bentuk gunung api tersebut? Yuk kita cek. Sesuai namanya, gunung api kerucut atau gunung api strato memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kenapa ya diberi nama gunung api perisai? Ternyata gunung api perisai dinamakan demikian karena memiliki lereng yang landai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya gunung api perisai adalah karena adanya lava cair yang membeku. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Lelehannya kemudian membentuk badan gunung. Contoh gunung api perisai adalah gunung Mauna Loa dan Kilauea yang terletak di Kepulauan Hawaii. Yang terakhir ada gunung api Mar, terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk timbunan es lava. Timbunan es lava ini berbentuk seperti corong. Lereng gunung api corong tidak terlalu curam dan memiliki kepulan, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya yaitu Danau Kaka di Gunung Lamongan. Terdapat 6 tipe gunung api. Hal ini dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu tekanan magma yang keluar semakin besar, maka akan semakin tinggi letusannya. Dan faktor yang lain yaitu kedalaman dapur magma. Semakin dalam dapur magma, maka ledakannya akan semakin kuat. Apa saja sih tipe-tipe gunung api ini? Mari kita bahas satu persatu. Tipe ini didirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya letusan Gunung Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat akan tetapi berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan Gunung Tambali adalah Gunung Raung di Jawa Timur. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Dan tekanan gasnya agak rendah. Lava tersebut dikeluarkan dari pipa ketinggian sangat lambat sehingga membeku dan menjadi sumber lava. Contohnya yaitu Gunung Merapi. Ya, ada gangguan lagi, mati listrik lagi, nggak kuat sepertinya ya, dipakai buat nyolok sana sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dari video yang tadi nih, apa yang bisa kalian tangkap? Jenis-jenis gunung api. Ada berapa jenis tadi? Terus ada selain jenis-jenis gunung api ada apa lagi tadi? Tipe gunung. Ada berapa tipe gunung? 3. Iya ya. Dari tipe gunung tuh. Tipe gunung itu ada berapa tadi? 3. Berapa aja? Ayo, sama? Yang pertama ada yang kedua perisai, yang ketiga apa yang membedakan? Bentuknya. Kalau strato? Oke. Kalau perisai? Oke, kalau Mar? Memiliki kawah. Apa yang membedakan lagi? Dapurnya apa sih dapur magma? Kenapa dapur magmanya? Ada dalam. Iya. Apa bedanya? Mati lagi, Jo.
Ya, jadi yang membedakan selanjutnya itu adalah tipe letusannya, yang keluarnya. Ya, lava yang keluarnya. Bu, nih kalau strato nih, dia keluarnya itu lavanya itu terbilang kental ya. Jadi nih, ketika permukaan bumi, kemudian di sini ada magma keluar ya. Ingat, magma itu sifatnya selalu mencari celah keluar. Nah, ketika si magma tersebut meletus, ada celah dia keluar. Kemudian ketika dia keluar, magmanya itu kan rada kental ya. Nah, dia akan membeku, membentuk sebuah batuan baru. Terus menerus, kemudian ada meletus lagi, membeku lagi, sampai tinggi. Makanya ciri-ciri strato ini dia memiliki lapisan, ya, tinggi menjulang tinggi dan berlapis-lapis. Karena itu prosesnya dari meletusnya gunung api, kemudian gunung api, ya meletus gitu ya. Kemudian si lavanya itu dia akan membeku, membentuk gunung-gunung yang baru. Terus aja semakin tinggi. Akhirnya membentuklah gunung strato. Nah, kalau yang perisai ini lava yang keluar, ya magma yang keluar itu dia bersifat cair. Kalau cair ditumpahin gimana? Ya buyar. Nah, sama halnya dengan si magma tersebut gitu. Ketika dia keluar ke permukaan bumi, kemudian si lavanya itu terbilang dia cair, dia akan meluber kemana-mana. Apa bahasanya ya? Atau apa bahasanya lebar? Iya, luber ya. Ya, jadi dia akan keluar ke segala arah. Kalau yang tadi kan dia keluar batu-batuan yang baru kan kental ya. Nah, kalau cair kan dia akan kemana-mana. Akhirnya si gunung apinya itu dia akan melebar. Ya, kalau tadi mau tinggi, tumbuhnya ke atas, kalau dia tumbuhnya ke samping. Nah, seperti itu ya. Kalau ban apa tadi? Ada kawahnya. Kenapa kok ada kawahnya? Karena letusannya dia sangat kuat. Nah, si ban itu zaman dulunya itu dia gunung gitu kan. Nah, tapi berhubung letusannya dia tenaganya sangat kuat, akhirnya dia menghancurkan wilayah di bagian atas ya, dan akhirnya dia akan meninggalkan sebuah kenangan. Nah, kenangannya apa? Dengan lava seperti itu ya, paham? Oke. Nyala lagi? Ya. Ada aja ya hari ini tuh, Masya Allah. Ada yang ditanyakan dari penayangan video tadi? Gak ada? Oke. Bapak pamit ya. Iya Bapak, terima kasih. Semangat. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Ini kenapa belum nyala nih? Tuh. Ini udah paham? Aku suka nggak kira-kira? Enggak.
merdeka. Jadi kalian bebas berekspresi, mau membuat apa saja yang kalian mau, tapi ada batasannya. Batasannya yaitu materinya sampai dengan materi yang sudah dipelajari hari ini. Ya, ada yang ditanyakan Antam? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya silakan kalian berbagi tugas secara terstruktur ya. Jadi harus kebagian semua tugasnya ya. Oke, selanjutnya silakan kalian juga bisa mencari informasi. Kalian ibu bebaskan menggunakan handphone untuk mencari sumber atau informasi yang bisa mendukung kalian, tugas kalian ya. Boleh buka HP tapi jangan bisik. Jangan buat TikTok, jangan buat WA, ya. Harus sesuai dengan pembelajaran saja ya. Catat aktivitasnya, kemudian diisi nih laporannya ya. Kalian membuat produk apa, tujuan membuat produk tersebut apa, alat bahan, langkah, kemudian hasil produk itu silakan nanti di foto dilampirkan ya. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk membuat atau merancang produk kalian. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya? Ya, dipersilakan.
Jadi sesuatu yang berarti begitu kok. Ya Allah, ribet banget ini, banyak tugas dari ibu Om. Ya, oke. Kelompok yang maju pertama adalah Jeng jeng Ini kenapa kalian memohon-mohon? Oke, kelompok yang maju pertama dipersilakan untuk kelompok kinestetik. meja. Itu. Siapkan meja di depan. Nih dua nih. Ini Johan. Dua lah. Buang nak aja ditaruh mana di bawah. Ya, oke, teman-teman yang lainnya. Ya, silakan teman-teman yang lainnya untuk menyimak nih. Ini kelompok berapa tadi? Tolong kalian memperhatikan kelompok kinestetik 2. Ini kelompok kinestetik 2 akan membuat simulasi. Gunung beratus. Silakan disimak baik-baik ya. Dipersilakan dibuka dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya jawab ya, ada masuk tanya jawab. Kami dari kelompok kinestetik 2 ingin mempresentasikan Maskernya buka saya. hasil simulasi erupsi Gunung Berapi. Oh, Mohon disimak baik-baik. Ya, silakan disimak tuh. Rizky, apa sih? Rizky. Kelompok kinestetik 2 mau simulasi erupsi Cina. Sebelum mereka siap-siap nih, lagi siap-siap. T1. Ulang, kurang kompak. T1. T2. T3. Geografi.
Itu kurang merah cairannya. Kurang merah aja. Abe, dapat. Kabeh. Sudah sekali kok dicampur aja. Ampun. Tolong hadap ke sana semua ya, jangan ada yang menghalangi ya. Pertama-tama tuangkan cuka sini. Terus dicampur ke warna makanan. Sudah kue dimasukkan ke dalam gunung dan ringso hanya tambahan dimasukkan biar itu mengembang Silakan coba. Hasilkan eksperimennya. Ya, Bu. Bismillah. Bismillah dulu. Jor kaget. Zikir. Bisa diceritakan? Nah, maksudnya itu kenapa? Itu maksudnya apa gitu? Indah-indahnya tuh. Ya, itu ya contohnya ya. Erupsi gunung berapi. Jadi di dalamnya itu dia sudah ada tekanan ya. Terus dia meletus gitu. Melalui pipa pembundeng ya. Nah itu tuh. Ini ceritanya itu dia apa ini yang mengalir tuh? Magma. Beda ya, apa ya? Oke. Udah ada yang lain yang mau disampaikan? Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya dipersilakan. Tanya menjawabnya. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, kalau nggak usah berarti kita tepuk tangan untuk Yang dari sawe sebenarnya itu tadi produknya bagus banget ya, kece badai gitu kan. Kece badai. Apa mengilustrasikan erupsi Gunung Merapi dengan percampuran berbagai macam bahan ya. Tadi ada baking soda, Deterjen. ditaruh deterjen biar lupus ya, apa bahasa lupus? Buntuk. Busa. Biar apa yang keluarnya seakan berapa sisir gitu ya. Nah, terus apa lagi tuh? Cuka. Ada cuka juga. Ya, ada apa lagi? Ada makanan biar gunung meletusnya itu ternyata berwarna pink merah ya, dia tuh berwarna merah kayak bola apa? Ketika mengeluarkan dia menyala-nyala ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kelompok. Ada yang mau maju? Maju. Oke. Kalau tadi kita ke kelompok kinestetik, kalau sekarang kita ke kelompok audiovisual. Coba audiovisual. Yang tadi ada yang nyanyi ya tadi ya. Nah, silakan maju. Mungkin butuh pelekatan kursi dan lain sebagainya. Silakan. Ini mejanya penuh nggak? Buat ya nih kayak.
itu di grup lirik lagunya. Di grup lirik lagunya. Nanti silakan mungkin awal bisa dengerin dulu ya gimana nadanya dan lain sebagainya. Nanti bareng-bareng ya mengikuti kelompok audiovisual 2 ini menciptakan lagu tentang litosfer. Dipersilahkan. Ya sekarang kita pengen nyanyi. Nanti kalau kedua kalau ikutan aja ya. Litosfer adalah lapisan batuan yang punya 3 macam lapisan. Bisa disebut atmosfer, bentuknya cair, panas dan juga berpijak, selalu mengalami pergerakan, dan itulah magma. Isi bumi juga bisa disebut barisfer. Isi bumi juga ada 2 macamnya, inti luar yang tebal dan juga inti dalam yang padat. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa ngikutin ya. Habis ini ikutin ya. Ada musiknya di grup. Lito Ku yakin kau pasti bisa mengerti tentang lapisan litosfer yang telah ku nyanyikan di sini. Tentang bumi itu ada 2 macamnya, ada perak semua dan juga samudra. Batuan bentukannya dan juga padat bentukannya. Mana bumi bisa disebut atmosfer, yang cair, panas dan juga berpijak, selalu mengalami pergerakan, yaitulah magma. Inti bumi juga bisa disebut barisfer. Inti bumi juga ada 2 macamnya, inti luar yang tenang dan juga inti dalam yang padat. Luar biasa, sweet gitu ya. Jadi kita dari kelompok audio visual 2 membuat lagu. Saya Talisha Jadi, ini saya Talisha. Ya, jadi kita bersama-sama membuat lagu ini. Nah, tujuannya apa sih kita buat lagu ini? Tuh tujuannya supaya kita bisa lebih mudah menghafal atau memahami lah ya tentang litosfer ini. Kalau dibikin lagu kan jadi mudah hafalnya gitu. Nah, hasil produknya yang tadi, lirik yang kita buat, aransemen yang kita bangun. Kita, by the way, kita ambil nadanya dari lagu Ada Aku di Sini. dari Dio How. Ya, itu. Nah, analisis hasil produknya berisi materi-materi litosfer yang telah dijadikan lagu, yang udah kita pelajarin, yang udah kita kasih tahu, kita jadiin lagu. Kesimpulannya adalah dengan adanya produk ini kita lebih mudah untuk
mengingat materi karena dengan lagu kita mudah menghafal. Siap. Oke, sepertinya tidak semua ada yang menjawab ya. Kita minta Terima kasih Pargo ini. Pargo cocok. Jadi menang baik. Lagi bang nih. Ya, luar biasa sekali ya. Masya Allah gitu Ibu sampai terkejut gitu ya dengan hasil tugas kalian. Luar biasa, kreatif banget. Kalau yang tadi itu kalian membuat erupsi, yang kedua ini kalian apa sih tadi menyanyikan lagu ya? Mik Ibu kemana ya? Oh iya, nanti suaranya nggak masuk dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, seperti itu kreatif banget. Ya, inilah kurikulum Merdeka gitu ya. Menginginkan kalian bisa apa ya namanya belajar secara mandiri ya, dengan cara kalian sendiri gitu kan. Kalian sukanya seperti apa? Pembelajarannya modelnya seperti apa? Nah, di situ diterapkan. Oh, tadi nih kelompok audiovisual ternyata saya mah lebih suka belajar itu dengan bernyanyi. Akhirnya menciptakan lagu yang luar biasa sekali. Terus tadi kelompok kinestetik juga saya sukanya itu bereksperimen Bu gitu kan ya. Akhirnya membuat sebuah simulasi gunung meletus ya. Sekarang yang ketiga masih ada waktu kan? Masih 5 menit. 5 menit? Enggak. 3 menit? 13. 3 menit. 3 menit. Oke. Waktunya sepertinya sudah habis ya. Siap. Selanjutnya penghargaan nomor terbaik. Ini kayaknya merusak pemandangan nih. Bisa dipindah dulu nggak? Coba kita tolong ya. Mirtan, senyum Mirtan. Ini cowok yang paling cool ya. Hargaan cowok tercool. Senyumnya itu Alot. Ya, selanjutnya ada penghargaan kelompok terbaik. Ya, kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah nih dari Ibu. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Kalian tadi Ibu muter keliling, kalian sudah membuat media belajar versi kalian masing-masing dengan sangat baik ya. Ada yang membuat video ya, video presentasi. Kemudian ada yang membuat PowerPoint. Kemudian ada yang membuat simulasi gunung meletus. Ada juga infografis. Kemudian ada lapisan bumi ya di situ. Terus yang terakhir ada menyanyikan lagu Little membuat lagu Little. Semuanya sudah sangat baik. Semuanya sudah membuat produk dan menampilkan hasil karya terbaiknya. Tapi di sini Ibu akan memberikan hanya pada satu kelompok terbaik. Dan kelompok terbaik jatuh pada kelompok berapa? 10.
Oh, kita beli Bu. Ya, Bu, main ini ke lab, Bu. Silakan pakai hotspot dari Ibu. Vivo, maksudnya rahasia, filenya besar. Rahasia tuh. Udah nggak jadi rahasia ya, kalau dikasih tahu. Yang maksudnya rahasia filenya besar, silakan untuk scan. Karena kita mulainya tadi agak lambat, masih masak-masak, jadi selesainya agak kurang lebih sedikit ya. Siap. Iya, udah aku hotspot. Itu masa kali ini. Ibu, ini Bu. Antas keluar nggak soalnya? Siapa namanya Wildan ya? Iya. Udah bisa katanya Wildan. Hoba. Terima kasih. Ya, satu soal hanya 1 menit, jadi 5 menit ya. Sudah jalan 2 menit. Udah selesai? Kontes lebaran ngerjain. Udah ya? Udah ya? Ya, saya udah selesai ini. Nilainya udah dibuat ya. Udah boleh ya soalnya? Selanjutnya, ya, Ibu pengen kalian semua memberikan semua sih perwakilan ya, memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu bagaimana? Ikut? Oh, mikir dulu. Oh ya, silakan. Siapa namanya tuh lupa lagi. Heri. Ya, gimana Heri? Berdiri Heri. Biar lebih jelas. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini ada berbagai macam bentuk pembelajaran, ada audiovisual dengan lagu, terus kinestetik, membuat produk. Jadi itu cara-caranya lebih mudah tuh, sesuai dengan kelas kita. Kita di sini berarti kita bisa ngejelasin yang belajar itu dari sini. Terus yang lagu apa dengan lagu belajarnya. Jadi itu gampang lah, tergantung minat bakat kita membuat berbagai produk yang telah kita buat. Oke, jadi pembelajaran kita ini lebih mudah memahamkan kalian dengan cara belajar kalian masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih buat Heri. Oke, selanjutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan
Besok. Ya, hari Rabu kita ketemu lagi. Kalian harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan. Kayak tadi ya, kalian sudah siap dengan materi yang akan dibawakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Siap tidak? Tidak. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu pengen apa sih namanya, motivasi kalian lagi ya. Coba ulangi ya. Geografi jadi sesuatu yang berarti begitu kok. Ya Allah, sibuk banget ini, banyak tugas dari Ibu Om. ya. Oke, kelompok yang maju pertama adalah Jeng jeng jeng. ini kenapa kalian memohon-mohon? Oke, kelompok yang maju pertama dipersilakan untuk kelompok kinestetik. Meja. Itu. Gar. Siapkan meja untuk di depan. Nih dua nih. Ini Johan. Dua lah. Buang nama jadi taruhkan di bawah. Ya, oke, teman-teman yang lainnya. Ya, silakan teman-teman yang lainnya untuk menyimak nih. Ini kelompok berapa tadi? Tolong kalian memperhatikan kelompok kinestetik 2. Ini kelompok kinestetik 2 akan membuat simulasi gunung beratus. Silakan disimak baik-baik ya. Dipersilakan dibuka dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya jawab ya. Ada masuk tanya jawab. Kami dari kelompok kinestetik 2 ingin mempresentasikan Maskernya buka saya. hasil simulasi erupsi Gunung Berapi. Mohon disimak baik-baik.
Ya, silakan disimak tuh. Rizky, apa sih? Rizky. Kelompok kinestetik 2 mau simulasi erupsi Cina. Sebelum mereka siap-siap nih, lagi siap-siap. T1. Ulang, kurang kompak. T1, T2, T3. Oke, geografi. Sudah siap? Mungkin ada yang jadi operatornya mengatakan ini lagi masukin apa gitu ya. Oke, guys. Biar teman-temannya Tahu kita pengen gawe iki. Oke, guys. Ibu langsung aja tak. Itu kurang merah cairannya. Kurang merah aja. Abe. sudah sekali kok jam berapa aja. Tolong hadap ke sana semua ya, jangan ada yang menghalangi ya. Pertama-tama tuangkan cuka ini. Terus dicampur pewarna makanan. Sudah kue dimasukkan ke dalam gunung dan ringso apa hanya tambahan dimasukkan biar itu mengembang Silakan coba. Berhasil kan eksperimennya? Ya, Bu. Bismillah. Bismillah dulu. Jor kaget. Zikir. Bisa diceritakan? Nah, maksudnya itu kenapa? Itu maksudnya apa gitu? Indah-indahnya tuh. Ya, itu ya contohnya ya erupsi gunung berapi. Jadi di dalamnya itu dia sudah ada tekanan ya. Terus dia meletus gitu. Melalui pipa pembundeng ya. Nah itu tuh. Ini ceritanya itu dia apa ini yang mengalir tuh? Magma. Beda ya, magma sama apa ya? Oke. Udah ada yang lain yang mau disampaikan? Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya dipersilakan. Tanya kan jawabnya. Ya, ada yang ditanyakan? Suruh. Oke, kalau nggak usah berarti kita tepuk tangan untuk Yang dari sawe. jangan tambah lagi nanti. Winston, maaf ya meja kamu jadi pink. Ya, oke. Sebenarnya itu tadi produknya bagus banget ya. Kece badai gitu kan. Kece badai. Apa mengilustrasikan erupsi Gunung Merapi dengan percampuran berbagai macam bahan ya. Tadi ada baking soda,
Deterjen. Taruh deterjen biar mulus ya. Apa bahasa mulus? Muntuk. Busa. Biar apa yang keluarnya seakan dramatisir gitu ya. Nah, terus apa lagi tuh? Cuka. Ada cuka juga. Ya, ada apa lagi? Makanan biar kuning meletusnya itu ternyata berwarna pink merah ya, dia tuh berwarna merah kayak lava gitu. Ketika mengeluarkan dia menyala-nyala ya. Oke, tangan sekali lagi. Selanjutnya kelompok. Ada yang mau maju? Tunjuk. Kalau tadi kita ke kelompok kinestetik, kalau sekarang kita ke kelompok audiovisual. Coba audiovisual yang tadi ada yang nyanyi ya tadi ya. Nah, silakan maju, mungkin butuh pelengkapan kursi dan lain sebagainya. Silakan. Ini mejanya perlu nggak buat iya nih kayak yang nyanyi semua kelompok audiovisual berapa? Kelompok audiovisual 2 ternyata menciptakan sebuah lagu tentang apa? Tentang litosfer. Sudah di-share? Sudah, iya itu di grup lirik lagunya. Di grup lirik lagunya. Nanti silakan mungkin awal bisa dengerin dulu ya gimana nadanya dan lain sebagainya. Nanti bareng-bareng ya mengikuti kelompok audiovisual 2 ini menciptakan lagu tentang litosfer. Dipersilahkan. Ya, sekarang kita pengen nyanyi. Nanti kalau kedua kalau ikutan aja ya. Litosfer adalah lapisan batuan yang punya 3 macam lapisan. disebut atmosfer. Bentuknya cair, panas dan juga berpijak, selalu mengalami pergerakan, yang itulah magma. Isi bumi juga bisa disebut biosfer. Isi bumi juga ada dua macamnya, inti luar
kayak di grup. Little Ku yakin kau pasti bisa mengerti tentang lapisan litosfer yang telah ku nyanyikan di sini. Tentang bumi itu ada dua macamnya, ada perak semua dan juga samudra. Batuan bentukannya dan juga padat bentukannya. Mana bumi bisa disebut atmosfer yang cair, panas dan juga berpijak, selalu mengalami pergerakan, yaitulah magma. Inti bumi juga bisa disebut barisfer. Inti bumi juga ada dua macamnya, inti luar yang tenang dan juga inti dalam yang padat. Jadi kita dari kelompok audio visual 2 membuat lagu. Saya Tamila Sadani, ini tadi Talisha, Zikra yang ya, jadi kita bersama-sama membuat lagu ini. Nah, tujuannya apa sih kita buat lagu ini? Tuh tujuannya supaya kita bisa lebih mudah menghafal atau memahami lah ya tentang litosfer ini. Kalau dibikin lagu kan jadi mudah hafalnya gitu. Nah, hasil produknya ya tadi lirik yang kita buat, aransemen yang kita bangun. Terus kita, by the way, kita ambil nadanya dari lagu Ada Aku di Sini. dari Dio How. Ya, itu. Nah, analisis hasil produknya berisi materi-materi litosfer yang telah dijadikan lagu, yang udah kita pelajarin, yang udah ibu kasih tahu, kita jadiin lagu. Kesimpulannya adalah dengan adanya produk ini kita lebih mudah untuk mengingat materi karena dengan lagu kita mudah menghafal. Siap. Oke, sepertinya tidak semua ada yang jawab ya. Kita minta Terima kasih Pargo ini. Pargo Crocok. Jadi menang baik. Lagi bang nih. ya. Luar biasa sekali ya. Masya Allah gitu Ibu sampai terkejut gitu ya dengan hasil tugas kalian. Luar biasa, kreatif banget. Kalau yang tadi itu kalian membuat erupsi, yang kedua ini kalian apa sih tadi menyanyikan lagu ya? Mic Ibu kemana ya? Oh iya, nanti suaranya nggak masuk dulu. Terima kasih ya, sama-sama. Nah, seperti itu kreatif banget. Ya, inilah kurikulum Merdeka gitu ya. Menginginkan kalian bisa belajar secara mandiri ya, dengan cara kalian sendiri gitu kan. Kalian sukanya seperti apa? Pembelajarannya modelnya seperti apa? Nah, di situ diterapkan. Oh, tadi nih kelompok audiovisual ternyata saya mah lebih suka belajar itu dengan bernyanyi. Akhirnya menciptakan lagu yang luar biasa sekali. Terus tadi kelompok kinestetik juga saya sukanya itu bereksperimen Bu, gitu kan ya. Akhirnya membuat sebuah simulasi gunung meletus ya. Sekarang yang ketiga masih ada waktu kan? Masih 5 menit. 5 menit? Enggak. 3 menit? 13. 3 menit. Oke. Waktunya sepertinya sudah habis ya. Siap. Selanjutnya, penghargaan nomor terbaik. Ini kayaknya merusak pemandangan nih. Bisa dipindah dulu nggak? Coba kita tolong ya. Minton, senyum Minton.
Dia belajar versi kalian masing-masing dengan teramat sangat baik ya. Ada yang membuat video ya, video presentasi. Kemudian ada yang membuat PowerPoint. Kemudian ada yang membuat simulasi Gunung Meletus. Ada juga infografis. Kemudian ada lapisan lapisan bumi ya di situ. Terus yang terakhir ada menyanyikan lagu Little Chef, membuat lagu Little Chef. Semuanya sudah sangat baik, semuanya sudah membuat produk dan menampilkan hasil karya terbaiknya. Tapi di sini Ibu akan memberikan hanya pada satu kelompok terbaik. Dan kelompok terbaik jatuh pada kelompok berapa? 10. Dipoto dong. Oh, kan buat ada sih. Satu, dua, tiga. Lagi. Yang banyak. Jadi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya nih setelah berhappy ria dengan hadiah. Aduh. Sekarang saatnya latihan soal. Silakan kalian buka handphonenya, aktifkan scan barcode-nya. Di sini ada 5 soal. Latihan soal yang harus kalian kerjakan sekarang juga. Ya. Kasih waktu hanya 1 menit. Ya, Bu, ini kelek Bu. Silakan pakai hotspot dari Ibu. Vivo, maksudnya rahasia. Yang besar. Udah nggak jadi rahasia ya. Kalau dikasih tahu. Yang maksudnya rahasia yang besar. Silakan untuk scan. Karena kita mulainya tadi agak lambat, kasih contoh, jadi selesainya agak kurang lebih ya. Siap. Iya, udah aku hotspot. Itu masa kali ini. Ibu, ini Bu. Antas keluar nggak soalnya? Siapa namanya Wildan ya? Udah bisa katanya Wildan. Hoba. Terima kasih. Ya, satu soal hanya 1 menit, jadi 5 menit ya. Sudah jalan 2 menit.
Udah selesai? Kontes lebaran Jani. Udah ya? Udah ya? Ya, oke, udah selesai ini. Nilainya udah keluar ya? Udah keluar ya soalnya? Oke. Selanjutnya, ya, Ibu pengen kalian semua memberikan, bukan semua sih perwakilannya, memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu bagaimana? Ika? Oh, mikir dulu. Oh ya, silakan. Siapa namanya tuh lupa lagi. Heri. Ya, gimana Heri? Berdiri Heri. Biar lebih jelas. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini ada berbagai macam bentuk pembelajaran, ada audiovisual dengan lagu, terus kinestetik, membuat produk. Jadi itu cara-caranya lebih mudah tuh, sesuai dengan kelas kita. Kita di sini berarti kita bisa ngejelasin yang belajar itu dari sini. Terus yang lagu apa dengan lagu belajarnya. Jadi itu gampang lah, tergantung minat bakat kita membuat berbagai produk yang telah kita buat. Jadi pembelajaran kita ini lebih apa ya, lebih mudah memahamkan kalian dengan cara belajar kalian masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, selanjutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan atau belajar tentang gerak seisme atau gempa bumi ya. Silakan teman-teman semuanya sebelum masuk pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi hari Besok. ya, hari Rabu kita ketemu lagi. Kalian harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan kayak tadi ya. Kalian sudah siap dengan materi yang akan dibawakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Siap tidak? Tidak. Ya,